anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita memulai ibadah kita, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari ini kita mau berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Gerakkan tangan dan badan kita. Ayo berdiri yang masih duduk. Ayo semuanya berdiri. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan tubuh kita katakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. I've got love like the ocean, I've got love like the ocean, I've got love like the ocean in my soul. I've got love like the ocean, I've got love like the ocean, I've got love like the ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Anak-anak, kasih Tuhan yang membuat kita bersukacita, mendapatkan damai. Karena kasih Tuhan itu sungguh manis dan indah. Kita sama-sama katakan ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus
dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Adik-adik, waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan ya. Lose Herti mau ajak kamu untuk mempersiapkan diri. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong Lose Herti yang akan menyampaikan. Tolong juga anak-anak yang mendengarkan di rumah. Supaya kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose Herti mau bertanya nih. Biasanya kamu di rumah atau di sekolah atau dimanapun, kalau diberikan bantuan atau diberikan sesuatu oleh orang lain, kamu biasanya bilang apa sama orang? Misalnya nih, Lose Herti datang ke rumahmu, bawain kamu makanan. Biasanya kamu bilang apa? Thank you Lause, gitu ya. Bilang terima kasih. Kalau misalnya ada orang yang tolongin kamu gak bisa serut pensilmu sendiri. Lalu ada gurumu atau temanmu bilang, sini aku bantu serut. Atau mamamu, papamu, Cece, kamu bilang apa? Terima kasih. Nah, Lause mau tanya nih, kenapa sih kita harus bilang terima kasih? Emang boleh gak sih kalau misalnya kamu sudah diberikan sesuatu oleh orang lain atau kamu dibantu, boleh gak bilang makasih? Gak boleh ya? Kenapa gak boleh? Nah, biasanya ya orang akan bilang gak sopan ya. Nah, ucapan terima kasih itu biasanya menunjukkan apa? Sopan santun, etika, dan yang lebih penting apa? Ucapan syukur karena kita sudah menerima kebaikan dari orang lain. Makanya kita say thank you, ya bilang terima kasih. Itu adalah ucapan syukur kita bahwa kita sangat bersyukur sekali kita sudah merasakan kebaikan mereka melalui barang yang mereka kasih, makanan, ataupun bantuan yang mereka berikan kepada kita. Nah, adik-adik, biasanya kalau orang sudah diberi bantuan lalu gak bilang terima kasih, kita bilang apa? Ih, gak tahu terima kasih atau gak sopan gitu. Nah, ternyata dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, ada orang-orang yang sudah menerima kebaikan yang luar biasa, menerima sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka, tapi mereka lupa untuk say thank you. Siapa itu? Kita mau dengarkan ya cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada 10 orang yang memiliki satu penyakit yang sama yang dikisahkan oleh Alkitab, yaitu penyakit kulit. Ya, penyakit kulit itu di Alkitab itu yang tidak bisa disembuhkan disebut penyakit apa tuh yang biasanya ada kisahnya? Penyakit kusta ya. Nah, penyakit kusta itu adalah penyakit kulit di mana kulit itu borokan ya, luka, borokan bisa membusuk, bahkan ya beberapa organ tertentu misalnya jari-jari itu bisa sampai habis karena kena penyakit ini. Dan di zaman itu adik-adik tidak ada dokter, tidak ada obat apapun yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Karena itu kalau misalnya ada orang yang penyakit kusta, dia akan dikucilkan, dia akan diasingkan. Kenapa? Karena penyakit ini menular. Kamu kalau terkena dengan mereka akan parah akibatnya ya. Bisa menular sehingga mereka ini kalau ada yang terkena penyakit kusta, mereka akan diusir dari rumah mereka sendiri, dari keluarga mereka dijauhkan, lalu mereka akan tinggal di luar kota ya, di luar tembok kota. Nah, mereka akan ada di sana. Jadi karena yang berpenyakit ini bukan cuma satu orang, mereka bisa bergerombol-gerombol. Nah, adik-adik, biasanya ya orang-orang seperti ini karena mereka tahu tidak ada pengobatan atau dokter yang mengobati mereka, hidup mereka akan terasa hampa ya, terasa gak ada artinya. Karena mereka gak bisa bekerja, lalu mereka makan dari mana? Meminta-minta dari orang.
meminta belas kasihan orang. Tapi orang yang mau ngasih pun kan gak selalu mau kasih, karena udah melihat mereka saja orang udah bisa jijik dan takut ketularan. Nah adik-adik, suatu hari mereka mendengarkan kabar bahwa ada satu orang yang berhasil menyembuhkan orang berpenyakit kusta sebelum mereka. Ya, ada orang yang membuat sebuah mukjizat juga menyembuhkan banyak sekali penyakit. Tentu ya, 10 orang ini memiliki pengharapan besar supaya orang ini singgah dekat kota mereka dan mereka juga mendapatkan hal yang sama. Setiap hari mereka menunggu kapan ya orang ini lewat. Siapa kira-kira orang yang mereka tunggu? Ya, Yesus. Mereka mendengar tentang apa yang Yesus lakukan di kota lain, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan seperti yang mereka harapkan adik-adik, suatu hari Yesus lewat dekat kota mereka. Tetapi masalahnya adalah begini, meskipun Yesus lewat dari kota mereka, mereka kan gak boleh dekat-dekat dengan orang banyak. Bahkan mereka kalau misalnya mau lewat nih, harus terpaksa lewat mau kemana begitu ya. Mereka harus berteriak, aku najis, aku najis, aku najis. Supaya orang yang mendengar langsung menjauhkan diri dari mereka. Orang yang mendengar bisa langsung lari, bersembunyi supaya gak terkena bersinggungan dengan mereka. Najis itu apa? Maksudnya itu aku jorok, aku kotor begitu ya. Nah, bayangkan meskipun Yesus datang ke tempat mereka, mereka tetap gak bisa mendekati Yesus. Karena apa? Karena mereka pasti akan diusir. Tetapi mereka gak patah semangat adik-adik, ketika Yesus sudah mulai dekat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak sekencang-kencangnya, kasihanilah kami. Ya, mereka panggil guru, karena waktu itu Yesus adalah seorang rabi ya, seorang guru ya. Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak bersepuluh sampai mereka pun mendapatkan perhatian Tuhan Yesus adik-adik. Ketika Tuhan Yesus datang ke sana, Tuhan Yesus tahu betul apa yang mereka inginkan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Sembuhlah, begitu kira-kira? Ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan sembuh, enggak. Tapi Tuhan bilang begini, oke, sekarang pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa disuruh pergi? Belum sembuh tuh sakitnya. Tapi malah disuruh pergi menunjukkan dirinya mereka kepada imam. Karena seorang imam atau seorang pemimpin agama lah, yang disebut imam itu, yang berhak mengatakan mereka ini sudah tidak sakit lagi, sudah tahir ya, atau sudah bersih penyakitnya. Ya, tidak najis lagi. Adik-adik, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang bertanya, kok aneh, kenapa enggak langsung disembuhkan? Kenapa kami justru disuruh menuju imam? Ya, tapi ketika Tuhan mengatakan hal itu, mereka langsung buru-buru pergi mencari imam. Mereka pergi menuju kota. Ya, kebayang tuh ya, sambil mungkin berteriak, aku najis, aku najis. Lalu mereka buru-buru. Di tengah perjalanan, mungkin mereka saling melihat. Kamu sudah sembuh. Gak ada boroknya lagi. Sudah tidak kotor lagi, sudah tidak bau lagi, bau busuk lagi. Saling melihat, wah iya benar aku sudah sembuh. Lalu mungkin di antara mereka juga, ayo cepat buruan kita tunjukkan kepada imam. Supaya mereka kasih tahu kita sudah sembuh, kita sudah boleh pulang ke rumah kita masing-masing. Karena sudah selama ini kita gak boleh pulang karena kita kena kusta. Ya. Tapi adik-adik, 9 orang pergi, ada 1 orang yang kembali datang kepada Tuhan Yesus. Orang ini lihat dirinya sembuh, lalu dia berbalik arah, dia kembali kepada Tuhan Yesus dan dia bersyukur di depan Tuhan Yesus, dia tersungkur dan dia mengatakan terima kasihnya, ucapan syukurnya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Dia tahu kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus dan dia balik. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Dia tanya, bukankah semua orang sudah sembuh? Lalu kenapa yang kembali ke saya cuma 1 orang? Yang mengingat untuk saya thank you kepada Tuhan Yesus cuma 1 orang. Nah, karena orang ini datang kepada Tuhan Yesus kembali, Tuhan pun tidak hanya menyembuhkan tubuhnya dari kusta, tapi Tuhan bilang, jiwamu pun sudah selamat. Ya. Artinya dia diselamatkan dari maut, ya dia
ampuni dosa-dosanya, dia menjadi orang yang akan Tuhan selamatkan menjadi umat Tuhan. Dan kamu tahu adik-adik, orang ini adalah orang Samaria, orang yang berbeda suku dengan Tuhan Yesus. Yesus orang Yahudi, yang biasanya orang Samaria dan orang Yahudi itu berantem ya. Tapi satu-satunya yang kembali kepada Tuhan Yesus, padahal 9 orang itu adalah orang Yahudi ya, yang harusnya mengerti ya peraturan Tuhan, hukum Taurat dan lain-lain, tapi dia yang datang kembali kepada Tuhan Yesus dan jiwanya diselamatkan. Adik-adikku, ucapan syukur itu datang dari hatinya karena dia percaya, mengimani bahwa kesembuhannya itu berasal dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kita seringkali ya seperti 9 orang tadi ya, kita waktu sakit misalnya minta Tuhan tolong sembuhkan aku. Lalu ketika kita sudah sembuh, bilang gak sama Tuhan, Tuhan terima kasih aku sudah sembuh. Banyak orang yang sering lupa. Kalau kamu gak pernah lupa, wah Lost Hearty bersyukur sekali. Seringkali orang bilang, Tuhan sertai aku ya dalam perjalanan ke sekolah. Tapi setelah Tuhan sertai, dia selamat di sekolah, dia gak bilang apa-apa sama Tuhan. Dia lupa kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati makanan ini. Tapi ketika kau makan dengan keadaan yang sehat, kamu sudah kenyang, kamu lupa say thank you kepada Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan lupa bersyukur. Jangan lupa thank you sama Tuhan atas apa yang sudah kita rasakan. Kamu boleh bangun pagi, kamu boleh beraktivitas, kamu boleh melakukan apapun, kamu boleh makan apa yang kamu pengen. Itu semua karena berkat Tuhan. Jadi jangan lupa untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, Dia adalah Tuhan yang selain memelihara hidupmu, Dia juga datang kepadamu. Dia adalah Yesus, anak Allah yang melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan lupa ya, selalu datang dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kamu nikmati. Nah, Lost Hearty mau ajak kamu untuk baca firman Tuhan, ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, ini adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Makanya Yesus sanggup melakukan mukjizat yang seperti itu. Ya, menyembuhkan orang, bahkan menyelamatkan jiwa si orang itu. Ya, dan juga menyelamatkan jiwa kita. Mari kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menunjukkan kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, lupa untuk say thank you kepada Tuhan. Padahal kami sudah merasakan banyak sekali kebaikan Tuhan. Tuhan tolong ingatkan kami, setiap kami menerima kebaikan Tuhan, kami bilang kepada Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap apa yang kami terima melalui papa mama, orang-orang di sekitar kami harus mengerti itu semua adalah cara Tuhan memelihara hidup kami. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan, maka kami harus datang kepada Tuhan bersyukur. Tuhan, kami bersyukur juga untuk firman-Mu, bersyukur untuk waktu ini, kami boleh merenungkannya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap beribadah ya minggu depan. Kalian juga bisa mengajak teman-teman kalian yang belum beribadah, bisa mengajak melalui link yang dibagikan di bawah ini, atau kalian bisa mengajak mereka mengikuti Zoom sekolah minggu kita.
dengan cara membagikan linknya juga kepada mereka. Jadilah berkat buat teman-teman dan saudara kalian. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.